Para hadirat, ya, maaf, ini mungkin kalau masih ada waktu saya akan menyampaikan suatu kejadian akhir zaman atas dasar para dahulu beliau-beliau telah lalu. Mungkin satu ada kejadian yang luar biasa berarti sabda Nabi yang menceritakan begini. Islam pertama gilang gemilang, nanti tengah-tengah surut, nanti di akhir zaman gilang-gilang lagi. Kedua Al-Mahdi, ketiga Ratu Adil, dan keempat tidak ada guru. Maksudnya apa mungkin ada burung gagak berwarna putih? Itulah gambaran sulitnya menemukan guru yang bisa di akhir zaman. Orang ahli mengatakan kesim tidak ada guru. Pada waktu itu, padahal orang masuk di dunia, keluar dari dunia belum menemukan guru yang maksud itu, dia keluar dari dunia ini membawa dosa-dosa banyak. Bahkan dia tidak merasa membawa dosa. Ya tadi saya katakan tadi pembuktiannya. Kita dicipta untuk Allah, diberi alam semesta, tapi lilnya campuran akhirnya terdominasi untuk saya. Ini sudah dosa pada hadirin. Ya dosa tauhid, ya dosa budiyah syariah. Double. Ini satu fakta. Nah, pada kaum ini ada guru itulah, maka para alim mengatakan gantinya sholawat. Mengapa sholawat? Yang dimaksudkan di sini bukan berarti amal zakat diganti sholat, tidak. Baca Quran, sedekah diganti sholat, tidak. Yang diganti ini ganti satu bentuk yang pasti diterima. Ini sholawat. Para hadirat yang kami hormati, ya alhamdulillah, kalau kita lihat, alhamdulillah paket ini banyak relevansinya dengan Pak tadi. Mungkin jangan tergesa-gesa, maaf menyalahkan, membenarkan ya. Saya tidak mengatakan waidah Imam Mahdi dan tidak mengatakan bukan Imam Mahdi. Tapi mari kita buktikan secara alam Islami syariat dan hakikat. Ya. Para hadirat yang kami hormati, di samping itu secara teori Islam pertama gilang gemilang, di tengah surut, di akhir zaman gilang gemilang lagi. Apa mungkin kejadian terjadi di tengah surut? Padahal tidak lepas mujaddid, ghaus, tapi surut. Padahal rusaknya manusia di tengah-tengah dibanding akhir zaman seperti ini lebih parah akhir zaman. Jumlahnya juga banyak akhir zaman manusianya. Maka semakin sulit kok dikatakan, didawukan gilang gemilang di akhir zaman. Ini satu segi. Satu segi belum pernah mu'alif menceritakan pengalaman seseorang yang mendapat petunjuk begini, bahasa Jawa pada itu. Ini ada yang mendapat alamat para ghaus itu bermusyawarah membahas kelangsungan alam, entah bisa lupa. Ternyata para ghaus itu sudah tidak ada yang sanggup. Jadi kalau para ghaus di alam rohani, iya, ghaus yang telah lalu yang akan datang, karena sudah dicipta, hanya visinya belum. Maka itu benar, berarti ini semua ghaus baik yang sudah lalu dan yang akan datang satu masjid itu tidak ada yang sanggup para hadirin hadirat.
Karena parahnya umat manusia sudah sulit sekali diperbaiki. Maka dengan pertimbangan ini dan fakta menurun di tengah-tengah, apa mungkin terjadi gilang di akhir zaman? Tidak mungkin akal manusiawi. Tapi kita itu Allah sendiri yang menciptakan gilang di akhir zaman para kandidat. Sebelum Allah menciptakan gilang gemilang di akhir zaman, secara teori dan pengalaman Allah membuat sebab lebih dahulu daripada poin pada suatu itu sendiri. Di antaranya terjadi gilang gemilang, di antaranya adalah murabbi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan budaya sholawat, maka dengan budaya sholat ini akan banyak perjalanan murabbi langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Dan tentunya Allah di situ. Allah berfirman dalam hadits qudsinya begini, ya para sahabat Rasulullah akhirnya sampai mohon pada Allah, langsung Allah berfirman dalam hadits qudsi begini, kurang lebih, ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah yang kuletakkan pada hambaku yang kucintai. Jadi ikhlas itu sendiri sebetulnya bukan bentuk karakter manusia, pembawaan manusia, tapi ikhlas sebetulnya siri Allah yang diletakkan pada hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami teringat ada sudawuh, ikhlaskanlah amalmu, karena amal sedikit ikhlas mencukupi bagimu. Bukan berarti tidak amal, tapi orang yang beramal di seikhlas itu akan menuntun manusia itu sendiri dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah faidah ini pertama belajar ikhlas, ilah dan seterusnya. Kedua dibelajari akhlak, di samping bila yang merasa baik dari Allah, buruk dari nafsu. Ini suatu fadhil yang luar biasa para hadirat. Mari para hadirat ini kita hayati, kita renungkan para hadirat. Jadi 4 tadi, gilang gemilang, Al-Mahdi, Ratu Adil dan tidak guru. Ini yang mudah pembuktiannya satu adalah tidak ada guru, maka gantinya sholawat. Itu relevansinya dengan wahidiyah, di mana dengan waktu muncul sholawat. Pertama tidak ada yang menerima, menguji, tapi lama-lama semua mengikuti karena ternyata sholat itu sungguh betapa indah dan kuatnya dasar Quran dan Al-Hadis. Makanya bisa menikah membudaya sholawat. Nah, disitulah lebih baik kesempatan Rabbi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat manusia di akhirat. Ini satu di antara sebab atau contoh. Di antara lagi sebab contoh lagi, contoh misalkan Allah menurunkan wahidiyah. Jadi mungkin kalau kita dalam alam tidak ada tauhidnya, orang tidak mampu maaf. Mungkin wahidiyah, dulu itu mungkin wahidiyah itu dari jin, ada. Manusia setinggi pun tidak mampu, apalagi jin pada kannya tidak. Mungkin kalau kita mengatakan Pulau Jawa, Kediri itu utara sana lah, dari depan, ini kan drastis tidak sama. Oh itu dari jin, drastis itu ya sama. Maka dan drastis itulah manusia penasaran, dia ingin tahu. Katanya Jawa itu utaranya Balikpapan gitu ya. Dia penasaran, kan drastisnya suatu kejanggalan. Wajah dari jin, janggalnya kedrastisan. Sehingga terjadi suatu masalah permasalahan yang dimasalahkan oleh luar wahidiyah. Wahidiyah ini ada 11 pertanyaan dari tokoh-tokoh Jawa Timur. Kemudian tadi kumpulan dia ada diskusi terbuka. Ya alhamdulillah dengan mudah sebelah dijawab oleh teman-teman pengamal. Satu pertanyaan dan teman kok tidak dijawab. Maka desa itu terjadi di Ngadiluwih, Kediri, kecamatan Ngadiluwih. Itu Kediri
selatannya kecamatan selatan kota Kediri. Maka ditinggalan piagam Nadiluwi. Para kan hadirin. Mari kita semua ini belajar menerapkan tauhid dan buddha. Jangan takut-takut. Namun tentunya kita harus kita ya maaf ya. Mengapa kok tidak ada guru? Bahkan Rasulullah tidak mempopulerkan, membudakkan budaya murid, tapi sahabat. Bahkan Rasulullah memancing kreativitas dengan pertanyaan-pertanyaan, misalnya secontoh. Hai kamu semua, apa tahu iman yang mengagumkan? Nah, itu pertanyaan yang memunculkan suatu kreatif. Ya, macam jawabnya, para nabi, oh bukan, maklum itu para sahabat pun itu tahu wahyu. Akhirnya terakhir ya Rasul sabda, yaitu saudara-saudaraku yang akan datang. Mereka tidak tahu nabinya tidak, tapi mereka iman. Itulah iman yang mengagumkan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk itu, mudah-mudahan.